Karena tanggung jawab tentang masalah sampah ini bukan hanya dari satu pihak semata. Kita tidak butuh orang pinter, tapi yang kita butuhkan orang yang mau peduli. Sampahmu urusanmu, bukan sampahmu dilempar ke orang lain. Ini loh yang harus kita tanamkan. Ada lagi, bagaimana kemudian sampah itu dilihat sebagai investasi. Sampah bukan menjadi masalah, tapi jadi berkah. Dari survei, 83% warga kota Jogja itu tahu bahwa sampah itu harus dipilah. Sampah harus diolah itu tahu. 83% loh mas. Tapi yang melakukan. Oh. Orang-orang tuh masih yang menganggap ya ngapain sih bayar mahal buat sampah kayak gitu kan. Padahal kan, nah coba kalau misalkan masyarakat milah sampah nih, pasti yang pertama kalau misalkan sampah organik masing-masing rumah udah punya minimal punya ember tumpuk atau bioporik lah. Ya. Berarti kan sudah berkurang nih Ya. volumenya sampah nih. Bau sampah masih tercium di mana-mana di kota Yogyakarta. Sebenarnya ini seharusnya menjadi masalah kita bersama. Dengan predikat kota pelajar, seharusnya kita juga bisa memikirkannya. Bagaimana solusi terbaik untuk permasalahan sampah ini. Karena tanggung jawab tentang masalah sampah ini bukan hanya dari satu pihak semata. Saya Gundisos akan mengajak Anda semua untuk ketemu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan sampah di kota Yogyakarta. Kita sekarang sudah berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dan dinas ini adalah dinas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan ketemu dengan Pak Haryoko. Beliau ini adalah Kepala Bidang dalam pengelolaan persampahan Kota Yogyakarta. Sugeng siang Pak Haryoko. Sugeng siang. Wah, sehat Pak Haryoko. Alhamdulillah sehat Mas Gundi. Luar biasa. Jumpa pripun kabare? Iya Pak, ini alhamdulillah sehat ini Pak. Tapi kebetulan sama Pak Haryoko ini langsung ketemu, terus jadi saya pengen nanya-nanya Pak ini tentang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta khususnya Pak. Siap. Nanti sebisa mungkin tak jawab mas. Tapi siap. monggo kita jalan-jalan di luar aja kalau biar Oh gitu. nggak terlalu bunek di dalam. Biar sama bunek banget monggo mas. Monggo Pak, silahkan kalau gitu. Kita ke arah mana ini Pak? Kita kesini aja yang kita membau sampah. Oke. Karena kebetulan ini lapangan nggak diangkut sampahnya, otomatis kita juga ada banyak sampah yang ditandu di kantor mas. Berarti ini pun sebenarnya kantor juga memiliki keresahan Iya, itu Pak ya? Betul, sama ini juga tiap hari kita menampung sampah yang dari masyarakat. Oh, oke. Baik. Mas, jadi permasalahan kita itu kalau nggak diawali dari sumber sampahnya, Ya. itu ya memang sampai di akhirnya tetap bermasalah seterusnya. Iya sih Pak, Jadi betul sih Pak. kita peran serta masyarakat itu sangat penting buat kami yang di DLH yang ngurusi sampah ini. Jadi memang ini sebuah sinergi yang harusnya berjalan dari masyarakat dan juga Betul. dari kitanya Pak ya, gitu ya pemerintahnya. Oh, Pak, tapi sebenarnya Pak, kita pengen tahu Pak, langkah-langkah apa Pak yang sudah dilakukan oleh DLH Pak, selaku pemerintah Pak ya, ini dalam hal ini ya, untuk menangani masalah sampah ini Pak. Jadi yang pertama jelas edukasi mas, edukasi kepada masyarakat itu kan yang paling utama, biar masyarakat itu tahu bahwa sampahnya itu memang harus dikelola. Iya. Nah, edukasi ini kan bukan hanya sekedar kita menyalurkan penyuluhan atau Iya. kita sosialisasi, itu bukan, tapi bagaimana masyarakat kita pacu juga untuk kita kasih seperti sarana prasarana untuk mengolah sejak dari rumah. Kita memberikan bantuan semacam biopori untuk bisa mengolah sampah organiknya itu tadi. Iya. Kita memberikan penyuluhan bahwa bank sampah itu harus dioptimalkan untuk menampung sampah anorganiknya. Iya. Kan bank sampah juga memberikan keuntungan juga dengan adanya sampah yang bisa dijual. Betul, Seperti betul. itulah. Iya. Ini Iya. yang kita sampaikan ke masyarakat dan kita optimalkan di situnya. Biar sampah yang dibuang ke TPS atau depo itu nggak semuanya masuk ke sana, tapi bisa diolah dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul. Gitu, Tapi kalau gitu kan pasti ada tantangannya Pak ya. Nah, tantangan-tantangan yang selama ini ada Pak dalam proses-proses tersebut apa Pak? Iya. Ya tantangan yang paling utama ya memang kesadaran masyarakat mas. Iya. Jadi
Jogja itu hasil dari survei 83% warga kota Jogja itu tahu bahwa sampah itu harus dipilah, sampah harus diolah itu tahu. 83% loh mas. Tapi yang melakukan, yang melakukan itu yang masih harus kita optimalkan lagi dalam hal sosialisasinya. Gitu. Betul. Itu yang. Tapi alhamdulillah ini sudah ada perkembangan lumayan signifikan mas, dengan adanya TPA tutup, kemudian kita harus bergelut dengan situasi seperti ini. Betul. Alhamdulillah sudah mulai terasa lah bagaimana kegiatan bank sampah, bagaimana kegiatan mengolah sampah di rumah itu sudah lumayan. Betul, Pak. Meskipun belum optimal. Iya. Karena ini kalau saya datang ke kantor sini juga tadi seperti yang tadi disampaikan Pak Aryoko bahwa ya memang di sini juga wanginya berbeda. Ini pasti akan mengingatkan jenengan setiap harinya Pak ya untuk tentang proses penyelesaian tentang sampah ini Pak, pasti ya. Oke Pak. Lalu Pak, sebenarnya yang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan dari kedua belah pihak gitu Pak. Mungkin langkah awal yang sebaiknya dilakukan apa Pak? Kalau untuk mungkin dari masyarakat gitu Pak? Ya, kalau yang paling utama di masyarakat itu tadi Mas. Jadi masyarakat itu harus mengetahui dulu bahwa yang namanya membuang sampah itu sesuatu yang memang sudah harus dipikirkan 2 kali, 3 kali. Artinya ojo nganti kita itu terlalu banyak membuang sampahnya karena memang yang namanya mengolah sampah itu duitnya akeh. Ya. Jadi sebisa mungkin apa yang bisa dimanfaatkan sebelum dibuang itu harus bisa dilakukan dulu. Misalnya dengan memilah organik dan anorganik. Yang anorganik jangan-jangan kan masih bisa dimanfaatkan untuk dimasukkan ke bank sampah. Untuk nanti bisa bernilai ekonomi, bank sampah bisa membeli misalnya seperti itu. Kemudian yang organiknya ini kan kalau memang bisa ditampung di biopori atau pengolahan organik lainnya, itu kan jadi pupuk. Jadi pupuk yang dimanfaatkan untuk tanaman yang ada di rumah. Nggak perlu beli pupuk lagi, misalnya kan seperti itu. Baru nanti yang residu. Sing raiso diurus, raiso diapa-apake, baru yang nanti ke TPS. Seperti itu konsepnya. Jadi sekali lagi kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat itu yang paling utama kita minta. Siap Pak. Nah, tentang pelaksanaannya Pak, kalau menurut jenengan Pak Aryoko sendiri, harapannya ke depannya seperti apa nih Pak? Harapan kami ya, jadi kalau memang sampah itu sudah bisa dikelola di tingkat rumah tangga, di tingkat sumbernya istilahnya, itu kan nanti yang residu itu menjadi kewajiban pemerintah. Jelas itu yang nanti akan menghabiskan kami di dan pemerintah juga siap untuk itu. Siap untuk itu. Jadi residu yang sudah tidak ada nilai ekonominya, masyarakat sudah tidak mau menerima, diolah sumbernya sudah nggak bisa, itu kewajiban kami. Kewajiban kami seperti itu. Jadi ini peran serta kita bersama, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan sampah ini. Betul. Berarti memang juga harus ada langkah awal dari masyarakat dan juga nanti penyelesaian akhirnya khusus terutama untuk yang residu yang tidak bisa diolah dan sama sekali lainnya dari kewajiban pemerintah memang akan siap untuk menangani itu Pak. Iya betul. Karena memang sampah itu kan pelayanan dasar. Memang yang namanya menyelesaikan pelayanan dasar itu menjadi kewajiban utama pemerintah dan itu hak dari masyarakat. Tapi itu tadi jangan kemudian semua kemudian diartikan sebagai residu yang harus dibuang, tapi tolong untuk bisa mengolah, memanfaatkan, memaksimalkan yang namanya pengolahan sejak dari sumbernya. Baik Pak, ini terima kasih sekali untuk penjelasannya kali ini Pak. Sepertinya sudah banyak sekali yang sudah dijelaskan sama Pak Aryoko. Kalau gitu saya mau pamit ini Pak. Saya mau jalan-jalan lagi, mau melanjutkan perjalanan lagi Pak. Matur nuwun sangat Mas Bundi atas sangat Pak. Dolan yang kesini bisa merasakan aroma aroma sampah yang sekarang baru kita bongkar dan mau kita selesaikan pengolahannya. Iya Pak, terima kasih sekali juga Pak. Ini pastinya juga dari pihak pemerintah pun pasti akan selalu diingatkan dengan aroma ini Pak ya. Untuk segera memprosesnya dan bagaimana tidak kapok dolan ke DLH Mas. Boten Pak. Memang aromanya memang aroma yang khas. Siap Pak. Untuk biar lebih jelasnya kan jadi memang harus seperti itu Pak. Kita juga harus Saya pamit dulu. Terima kasih sekali Pak Aryoko. Saya tak pamit. Siap. Matur nuwun.
Sekarang saya sudah ada di Kelurahan Giwangan, dan Kelurahan Giwangan ini adalah salah satu lingkungan yang sudah menerapkan pemeliharaan lingkungan. Dan kali ini kita akan cari Pak Yanto. Pak Yanto ini adalah seorang warga dari Kelurahan Giwangan yang nanti akan bercerita banyak tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yanto beserta Kelurahan Giwangan ini. Pak Yanto, Selamat siang. tidak tepang, saya Gundi Pak. Gundi je. Pak Yanto. Ya. Ini tuh saya sowan ke sini juga mau nanya ini Pak Yanto terkait tentang sampah. Sebenarnya dulu itu Pak Yanto apakah juga mengalami kendala tuh sama sampah-sampah yang ada di kelurahan area jenengan lah? Jadi begini, Mas Gundi. Selamat datang dulu di Kelurahan Giwangan. Matur nuwun. Paling ujung dari kota Jogja, Ya. kawasan tumbuh kembang cepat yang sekarang jadi namanya KEIS, Kawasan Ekonomi Yogyakarta Selatan, singkatannya KEIS itu. Ya. Nah, dulu kita nggak ada masalah dengan sampah. Saya terima kasih kepada pemerintah karena dulu diambilin oleh pemerintah, tapi saya sudah berpikir apakah kira-kira mampu Piungan itu terus-menerus. Akhirnya benar bahwa Piungan itu ada izinnya hanya sampai di 4 tahun yang lalu dan sudah stop, close, tutup itu. Sehingga kita baru berpikir. Nah, berangkat dari keprihatinan itulah kami sebelum TPA Piungan itu ditutup, kami melakukan karena daerah kami adalah konsepnya itu adalah konsep konservasi penghijauan, sehingga bagaimana kualitas udara meningkat, kemudian masalah air, cadangan air, itu penghijauan yang begitu banyak kan membebani TPA Piungan, sehingga proses untuk Kampung Klengkeng, Kampung Anggur, Kampung Apokat Tanpa Biji, Kampung Manggis itu kan membebani TPA Piungan. Makanya bagaimana? Lah, daun-daunnya. Oh, sampah daun ya. Iya. Nah, itu dengan itu kita mencoba bagaimana sampah itu tidak jadi masalah, tapi sampah itu jadi berkah dari sekian persen itu. Daun itu. Lalu yang dilakukan dengan itu? Nah, terus kita membuat namanya biopori jumbo. Itu dengan fungsi double, satu konservasi air, memanen air di musim hujan, tapi juga memanen dari sampah-sampah organik dedaunan itu kita masukkan ke situ. Yang mana dari dedaunan itu bisa dijadikan media tanam organik. Dengan diproses setelah 3 tahun, itu kita panen, kita ayak, kemudian kita jadikan media organik. Jadi semua sampah dari Dedaunan itu dijadikan satu di biopori. Ya, sini sekitar seputaran kantor kelurahan itu ada 15 titik biopori. Biopori jumbo, dalamnya 2 meter, lebarnya 80 cm. Ya. Kalau ini menjadi satu gerakan saat itu, ya sebelum Piungan ditutup, karena sudah berpikir, itu akan mengurangi sangat luar biasa. Ya. Itulah kemudian kita harus sekarang memulai sebagai kota pelajar, kota budaya, kota wisata, berbanding lurus dengan orang datang, berbanding lurus dengan kemudian sampah. Ada sebagai kota pelajar perguruan tinggi 119 perguruan tinggi. Makanya 5K itu penting. 5K itu? 5K itu komunitas, masyarakat yang ada ini, itu kampung, tempat, kemudian kampus, kemudian yang keempat korporat, yang kelima adalah kota, kabupaten atau kelurahan atau pemerintah. Kalau 5K duduk bareng nggak ada barang sulit. Masa sih 119 perguruan tinggi kita nggak bisa menyelesaikan? Pasti ada. Nah, itulah. Situ, Pak, ya. Makanya bahasanya urun rebuk. Itu. Untuk di Giwangan, agar menciptakan hal tersebut, itu harus punya semboyan. Apa Pak? Semangat tanpa sambat, peduli adalah solusi. Untuk menuju TKT. TKT ini? Tumojo kroso tumoto. Makanya ini harus jadi gerakan, Mas. Ya. Kalau ini menjadi gerakan, bagaimana kemudian instrumen masyarakat, baik masyarakat perguruan tinggi, kemudian masyarakat yang berada di kampung tadi, kemudian mau memilah sampah.
Nah, dengan proses pemilahan sampah itu yang paling berat di tingkat masyarakat. Kalau yang di sini Pak, pemilahan sampah itu yang dilakukan seperti apa Pak? Nah, karena kita sudah terlanjur dimanjakan, Ya, yang tinggal dikresek terus dibuang, akhirnya kita ya mau tidak mau ono sistem pengolahan sampah. Tapi yang terjadi itu adalah proses pemilahan juga dilakukan di pengolahan, kemudian setelah pemilahan baru mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, itu terjadi di satu titik itu. Mestinya bareng-bareng 5K tadi itu mulai mengadakan pendidikan di tingkat masyarakat, edukasi. Untuk pemilahan sampah. Pemilahan itu harus di rumah tangga. Ya. Karena piungan ditutup, makanya itu kita sadar sampahmu itu masalahmu. Ya. Selesaikanlah di tingkat rumah tangga. Mari kita belajar. Orang yang ngomong juga seperti saya itu terkadang di anak, di istri kadang masih susah. Termasuk bagaimana kemudian menjadi gerakan sadar atas alam. Ingat ya semuanya, bahwa bumi ini bukan warisan, bumi ini adalah titipan. Suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban di depan malaikat. Makanya hati-hati sampai hari ini kita tidak diprotes sama bumi. Mungkin belum Pak. Sudah diinjek-injek, sudah dikencingin, dibeolin, diludahin. Bumi diem saja loh. Apa sih ucapan terima kasih kita kepada bumi? Khususnya bumi kota Yogyakarta. Marilah bersama-sama kemudian memikirkan agar ini semua menjadi satu gerakan kesadaran atas titipan Tuhan tadi. Kalau berbicara tentang Pak, sudah terjadi berarti di kampung sini ya, di kelurahan sini untuk pemilahannya. Ya. Terus pengolahannya juga sudah berlangsung. Tapi sebenarnya dari proses itu sebenarnya masih ada sebenarnya kendala dari permasalahan sampah ini sendiri Pak. Nah, pasti ada ya tadi ya yang apa namanya yang dari daun-daun sudah masuk ke biopori pastinya untuk yang masalah rumah tangga sudah terpilah. Tapi pasti ada yang belum selesai atau ada upaya atau sebagainya itu. Oke, jadi ada lagi bagaimana kemudian sampah itu dilihat sebagai investasi. Sampah bukan menjadi masalah tapi jadi berkah. Kita ambil lagi satu. Bagaimana sisa-sisa makanan, baik dari hotel, dari kampus, dari rumah tangga, kita kumpulkan kemudian kita proses dengan yang murah, dengan alam itu namanya kita bikin maggot. Ya. Maggot itu yang di kelurahan gimana untuk makanan ternak, makanan lele, ternaknya itu ada unggasnya itu ada ayam, ada mentok, kemudian untuk lele. Nah itu akan menghasilkan menjadi pemberdayaan masyarakat. Nah ini salah satu itu sudah berlangsung juga berlangsung. Kemudian yang pemilahan sekarang ya alhamdulillah dari pemerintah memperhatikan, kemudian ada tadi pemilihan mesin pemilahan tadi. Nah sekarang kita berpikir setelah yang dimanfaatkan kemudian ada sisa. Ya residunya. Nah residunya ada sampah organik kita residunya itu kemudian bagaimana? Mestinya segera pemerintah untuk di Giwangan ini melihat potensi wilayah yang masih ada dibakar. Nah itu cuman kita tenang, jangan takut, ada 119 perguruan diajak ngomong agar kemudian hasil emisi itu di bawah ambang batas. Karena mau tidak mau seperti tadi, sampahmu ya masalahmu. Nah seperti tadi kalau 5K diterapkan, kalau harus dana pemerintah itu terlalu lama harus melalui proses yang namanya regulasi. Itu di anggaran nanti diketok menjadi perda, itu kan bisa pakai yang namanya CSR tadi, corporate. Ya, K yang keempat tadi. Iya. Corporate. Bagaimana kemudian Pertamina? Karena Pertamina itu lewat dari kelurahan Giwangan. Pipanya ada tulisannya. Atau yang melewati kampung-kampung yang lain mungkin gitu Pak. Kalau Ya. ada ya, kayak gitu ya. Ya. Terus harapan saya, marilah kelurahan-kelurahan juga menerima. Sehingga ada spot-spot kecil, baik sistem pengolahan pemilahan maupun juga insenerator. Tapi selalu ada kajiannya. Insya Allah kalau gimana sudah berlangsung, silakan.
Giwangan ini sebagai studi tiru, tapi berdasarkan kajian sehingga masyarakat kita cerdas. Karena ini masalah sampahmu itu masalahmu loh. Jangan kemudian semua sampah kota dibuang di Giwangan. Tapi jadilah ini gerakan bersama setiap kelurahan lah. Syukur nanti ketemu setiap kampung. Itu. Ini yang kita pikirkan. Ya, betul Pak. Itu. Dan sekarang bisa dilihat Pak ya hasilnya kalau dari Kelurahan Giwangan, perbedaannya mungkin Pak. Kalau Pak Yanto mau cerita dulu seperti apa, sekarang seperti apa Pak? Nah, atas dasar keprihatinan kita tadi seperti tadi bahwa di Giwangan itu ada pasar buah Giwangan, kita dukung dari pemerintah. Makanya di sini ada spot atau wilayah yang punya identitas. Ada kampung Klengkeng, ada kampung Anggur, ada kampung Apokat tanpa biji, ada kampung Manggis. Ini semua adalah konservasi. Konservasi air, ini konsep lingkungan. Ini konsep lingkungan sekali. Konservasi air, peningkatan kualitas udara dan ketahanan pangan dengan tanaman klengkeng. Basisnya apa? Nggak usah tinggi-tinggi lah. Basisnya rumah tangga. Beli buah mahal. Klengkeng itu 30.000. Ya. Biar untuk beli beras. Ya. Tapi klengkeng tinggal metik. Ya. Nah itulah. Karena sudah ada di depan rumah Pak, kayak ini gitu ya. Nah kemudian setelah itu begitu ada pengolahan tadi yang namanya pembakaran. Ya. Ini kan sudah membantu untuk menyerap daripada karbonnya. Yang tentu saja juga sudah terukur. Iya. Harapan kami kalau nanti generator atau alat pembakaran itu ada di Giwangan, kemudian uji emisi kan ketemu. Ya. Makanya jadilah kunjungannya studi tiru nggak usah jauh-jauh, lintas kelurahan sekota saja. Dengan konsep sampahmu adalah urusanmu. Makanya harus muncul di tiap-tiap kelurahan, muncul edukasi-edukasi di setiap RW ada pemilahan, muncul edukasi instrumen perguruan tinggi yang ada di tingkat kelurahan. Namanya kalau saya di Giwangan itu adalah apa? Ini paguyuban akademisi, sehingga ada ya harus kita ciptakan di setiap kelurahan, sehingga sebagai kota pelajar itu ada. Makanya di Giwangan itu kita tidak butuh orang pinter, tapi yang kita butuhkan orang yang mau peduli. Sampahmu urusanmu, bukan sampahmu dilempar ke orang lain. Ini loh yang harus kita tanamkan. Dengan seperti itu, slogannya seperti itu diterapkan di rumah tangga. Lah sampahmu kok ora gemilah, kon sampahmu sendiri. Itu. Wong kita sendiri yang memproduksi sampah Pak. Iya. Ya, betul Pak. Makanya kalau nggak mau jangan nyampah. Agak bisa. Nah Tapi itu. pasti akan menghasilkan sampah. Nah. Makanya kita mulai untuk memilah dari kita sendiri gitu Pak ya. Itu membangun bahwa bagaimana sampah ora dadi beban, ora dadi masalah, Malah investasi. tapi jadikan berkah. Itu. Oke, Pak Yanto terima kasih sekali untuk informasinya. Semoga ini juga bisa Bermanfaat. bermanfaat buat semuanya juga Pak. Apalagi lagi ada problem yang seperti ini, salah satu contoh tempatnya sudah membuktikan sendiri dan ini nantinya tinggal menginspirasi yang lainnya. Amin. Matur nuwun sekali Ya, Pak Yanto. terima kasih. Pamit, ya. Ya. Matur nuwun Pak. Ya. Setelah tadi kita ketemu sama Pak Yanto, dia adalah seorang warga Giwangan yang aktif tentang isu lingkungan. Sekarang kita mau ketemu juga sama salah seorang anak muda yang dia juga aktif dalam isu lingkungan. Dan dia juga tergabung dalam World Clean Up Day. Yuk. Halo, selamat siang Mbak Agnes. Siang. Apa kabar Mbak? Baik. Oke. Masih gimana? Wah, sehat banget no, jelas no. Sambil ngopi Mbak apa? Nggak apa ya? Gak apa-apa dong. Mbak, aku tuh mau nanya Mbak, karena Mbak Agnes kan aktif di WCD, World Clean Up Day untuk daerah istimewa Yogyakarta gitu ya Mbak ya. Iya. Mbak boleh cerita nggak Mbak tentang WCD DIY atau secara umum dulu ya, terus ke DIY gitu? Boleh Mbak Oke. diceritain Mbak? Jadi World Clean Up Day itu kan sebenarnya ada di seluruh dunia. Oke.
Nah, awalnya itu berdiri di tahun 2008, kisaran 2008. Lalu baru mulai masuk di Indonesia itu tahun 2014. Oh, oke. Tapi di Jogjanya itu baru mulai aktif di tahun 2018. Oh, Kayak iya, gitu. iya, iya. Dan sebenarnya pergerakan World Cleanup Day itu sesuai dengan namanya itu aksi bersih-bersih. Yang Gitu. dimana mungkin masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai, ke pantai, kayak gitu-gitu. Jadi kita mengajak orang-orang untuk tidak membuang sampah sembarangan seperti itu. Aktivitasnya seperti itu, yang Iya. inti utamanya itu ya. Inti utamanya itu, Iya. gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, ternyata kalau cuman tentang tentang tidak membuang sampah sembarangan itu masih kurang. Jadi untuk pergerakan World Cleanup Day DIY sendiri sekarang ada tambahannya, yaitu mengedukasi untuk pilah sampah. Ini berarti udah ada hubungannya sama kondisi Yogyakarta sekarang ya, ini ya, Betul. ngomongin tentang keresahan tentang sampah gitu, Iya. Mbak ya. Nah, mungkin lebih spesifik Mbak ceritanya kayak gimana Mbak yang dilakuin, terutama terkait sama problem sampah ya di Jogja Iya. gini Mbak. Jadi ya aku sendiri kan baru mulai merantau ke Jogja nih tahun 2022 sebenarnya. Dan ketika aku merantau ke sini sudah muncul darurat sampah di Jogja dan Disambut dengan darurat sampah iya ya. betul, banyak tumpukan-tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan kan kayak gitu. Nah, terus ya aku mikir kayak ini bukan perihal tentang gak ada tempat pembuangan sampah sebetulnya, tapi sebenarnya ya orang-orang tuh belum paham yang dimana sebenarnya kalau sampah tercampur berarti kan butuh penanganan khusus, maksudnya pengolahan yang lebih panjang. Lebih panjang. Orang-orang tuh masih yang menganggap ya ngapain sih bayar mahal buat sampah kayak gitu kan, padahal kan ya sebenarnya itu ya orangnya harus tetap membayar ketika mereka tidak memilah sampah kayak gitu kan. Karena ada satu proses yaitu dipilahin sampahnya gitu kan ya. Betul, dipilahin sampahnya. Nah, coba kalau misalkan masyarakat milah sampah nih, pasti yang pertama kalau misalkan sampah organik, masing-masing rumah udah minimal punya ember tumpuk atau bioporik lah. Ya. Berarti kan sudah berkurang nih Ya. volumenya sampah nih. Terus yang kedua kayak botol-botol plastik atau cup-cup plastik ini dipisahin, terus mereka jual ke tukang-tukang rongsok, ya berkurang lagi kan volumenya. Yang tersisa paling ya tinggal residu yang bener-bener kita nggak bisa ngolah sendiri kayak gitu kan. Jadi harus minta bantuan sama mitra olah yang bisa ngolah residu tersebut kayak gitu sih. Iya, betul. Oh. Tapi kalau ngelihat dari kondisi sekarang, dari yang ada ya, Mbak Agnes sendiri lihatnya kayak gimana nih Mbak, perkembangan masyarakatnya terhadap menyikapi tentang sampah ini Mbak, terutama buat Jogja sendiri. Banyak yang sudah berusaha untuk pilah sampah sebetulnya. Tapi setelah masyarakat ini pilah sampah, yang aku lihat adalah kurangnya informasi tentang harus dibawa kemana sampah ini. Sedangkan kan kayak penduduk di masyarakat, penduduk di Jogja ini kan lumayan sempit-sempit ya rumah-rumahnya. Ya. Jadi kan mereka ya pasti ada alasan untuk tidak bisa mengolah sampah sendiri, yaitu kayak lahannya Nggak ada, sempit ya, segala betul. macam. Jadi sebenarnya yang kurang itu harus dibawa kemana kayak gitu untuk sampah-sampah yang sudah terpilahnya. Lalu untuk masyarakat yang belum memilah ya biasanya alasannya nggak ada waktu lah, apalah segala macam sih kayak gitu. Gitu sih. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Mbak silahkan Mbak, ambil dicemil nggak apa-apa Mbak. Oh di situ Mbak ya, bedanya yang sekarang terjadi diamati kejadiannya seperti itu ya. Iya. Jadi mungkin yang paling mudah dilakukan Mbak, kalau menurut Mbak Agnes buat masyarakat untuk mengusahakan agar sampah ini menjadi tidak hanya buang aja gitu, tapi apa yang bisa dilakukan duluan gitu untuk mempermudah
dari permasalahan sampah yang ada di Yogyakarta. Oke, jadi sebenarnya bisa dilakukan sama masyarakat sebenarnya adalah membawa tempat botol minum sendiri ketika lagi pergi kemanapun. Jadi kalau misalkan ada coffee shop kayak gitu kan, yang sekarang kan banyak nih coffee shop yang nyajiinnya pakai cup plastik. Banyak Dan ya. itu kan jadi nambah nih sampahnya. Betul. Nah, usaha dari masyarakatnya bisa bawa botol minum sendiri, terus nanti ya kopinya masukin ke botol minumnya itu kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai cup plastik. Akhirnya kan bisa kan mengurangi sampah. Iya. Terus kalau misalkan kayak jajan-jajan cilok dan segala macem, itu ya bisa bawa tempat makan sendiri kayak gitu kan, biar nggak ada plastik, ya tambahan sampah plastik lah kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Paling simpelnya gitu tuh Paling ya. simpelnya seperti itu. Gitu. Aku sih sepakat ya. Aku udah berapa kali datang ke coffee shop gitu juga bawa tumbler sendiri gitu kan, bawa tempat sendiri gitu. Terus mereka ya walaupun akhirnya jadi karena ukurannya beda sama ukuran tumbler, cuma jadi separuh gitu ya. Kalau mau full ya berarti beli 2 porsi. Ya. Betul. Sama ini juga sih kayak kalau misalkan lagi makan di luar kayak sekarang ini gitu kan, bisa mengusahakan dengan tidak menggunakan sedotan. Minta aja nih sedotan panjang ke kasirnya kayak gitu, bakal dikasih kok. Jadi cuman ngaduk, kita nggak bakal nambahin sampah. Oh, ya. Kalau pakai sedotan plastik kan pasti nambahin sampah lagi kan. Betul. Sendok aja pakai nggak apa-apa gitu kan Iya, ya. nggak Buat apa-apa. ngaduk kan kebutuhan gitu ya. Setuju, cocok. Nah, Mbak Agnes, ini kan udah aktif di WCD DIY ya. Terus sebenarnya apa sih Mbak impact-nya dari yang sudah dilakukan dari aktivitas Mbak Agnes sama WCD DIY ini, Mbak? Oke, yang pertama kan di WCD DIY kan ada kegiatan yang pertama itu kan ada clean up. Ya. Nah, clean up itu kita tidak pernah yang dibuang ke TPA. Jadi setiap kita clean up pasti akan selalu terpilah. Nah, itu di situ kita mengedukasi teman-teman volunteer. Setelah clean up langsung dipilah agar kami bisa lebih mudah gitu nyalurinnya. Jadi kita salurin ke mitra-mitra olah yang bisa ngolah sampah tersebut sesuai jenisnya. Itu pertama kan yang clean up. Kedua, kami bikin program yang namanya event waste management. Apa itu? Jadi Event waste kita management. masuk ke event-event, Ya. lalu kita ngurusin sampahnya event dan juga kita mengedukasi pengunjung-pengunjungnya. Ya contohnya kayak ada tempat sampah terpilah, lalu di tempat sampah itu kita kasih edukasi yang bagian organik ini apa aja kayak gitu kan, anorganik apa aja, sama yang residu apa aja kayak gitu. Ya contohnya kemarin yang kita lakuin itu di Festival Kebudayaan Yogyakarta. Nah itu setelah kami melakukan hal yang seperti itu, kita juga menghimbau teman-teman panitia untuk berproses bersama dalam pemilahan sampah. Impact-nya adalah teman-teman panitia mulai yang memilah sampah. Jadi kan FKY kemarin 9 hari nih. Ya. Hari pertama aku lihat yang masih campur-campur lah. Ya. Masih campur-campur, tidak apa-apa. Hari pertama baru kenalan gitu Betul. kan. Ya. Terus hari-hari selanjutnya kita himbau dan kita edukasi. Pada akhirnya teman-teman mau memilah sampahnya kayak gitu kan. Oh, oke. Dan bahkan di FKI kemarin kita sampai concern ke puntung rokok. Jadi kan ya permasalahan utama di event sebenarnya di puntung rokoknya juga. Ya. Pengunjung seenaknya membuang sampah sembarangan, padahal kan itu salah satu sampah yang dapat mencemari lingkungan juga kayak gitu kan. Ya kemarin kami sediakan asbak kayak gitu kan buat yang para tenan dan juga teman-teman panitia, lalu dikumpulkan. Jadi kemarin di FKY lumayan bersih, tidak ada puntung rokok yang Bersebaran gitu ya, sembarangan. karena terkumpul di asbak-asbak itu. Betul. Jadi ngerokok nggak masalah, tapi sampahnya juga terkelola di tempat yang semestinya gitu ya. Jadi ya salah satu impact-nya itu teman-teman jadi terbiasa untuk memilah sampah. Ya. Bahkan dari volunteer kami yang clean up pun sampai yang benar-benar yang kalau misalkan jajan
dia mikir dulu kayak gitu, aduh lupa nggak bawa tempat makan, ya udah nanti dulu deh pulang Iya. dulu bawa tempat makan kayak gitu kan. Jadi ya gitu. Jadi bisa mengurangi sampah kayak gitu. Emang butuh dibiasain ya gitu ya Mbak berarti ya? Betul. Tapi ya itu nggak usah setiap orang yang kalau misalkan langsung disuruh ayo pilah sampah itu pasti kayak orang mikir Males mungkin gitu ya. kayak gitu kan. Nah kalau misalkan kita himbau ayo kita berproses bersama segala macem, mereka juga bakalan mau kok dan lama-lama akan terbiasa kayak gitu. Oke, balik lagi ke yang tadi udah disebutin di awal, ada namanya mitra olah tadi itu. Betul. Nah, kalau ngomong tentang mitra olah, terus ada juga nggak sih produk-produk yang bisa dihasilin dari mitra olah itu Mbak? Ada Kak. Jadi kadang kita juga kalau pas acara kita ngadain drop point sampah kresek yang ada di rumah, bawa aja kasih ke kita karena kita ini suka bikin beginian untuk workshop. Oh, ini. Jadiin pouch, jadiin dompet segala macem kayak gitu. Oh, ini dari tas kresek itu tadi ya. Betul, Akhirnya dari jadi kayak kresek. gini diolah lagi ya. Iya. Tapi kalau dalamnya buka sedikit enggak deh. Ini karung-karung bekas makanan kucing. Oh, ya ya. Gitu. Tetap kayak pakai yang bisa dipakai lagi, dibikin Betul. lagi ya. Terus kalau yang sampah residu tadi, kita ada mitra olahnya juga jadiin begini. Apa nih Mbak? Semacam pengganti bahan bangunan, pengganti kayu lah. Oh iya ya, keras juga ya. Keras juga. Oh, oke, menarik ini Mbak. Jadi ini ya sebenarnya ya dari residu mereka mereka tetap pilah lagi gitu kan, mana yang organik, mana yang plastik. Dan ini bahan utamanya sebenarnya dari plastik yang tidak bisa dijual ke bank sampah atau ke rongsok kayak gitu. Tapi ternyata bisa dibikin kayak gini. Bisa. Jadi kan biasanya kan kalau ya teman-teman udah pernah dengar dijadiin konblok apa segala macam. Ya. Nah ini salah satunya yang lain selain konblok bisa dijadiin seperti ini. Contohnya. Betul. Setuju, cocok. Nih Mbak, ngomongin tentang sampah lagi nih. Mungkin kalau dari Mbak sendiri dan juga dari WCDDIY ini, apa nih Mbak kira-kira yang bisa disampaikan buat masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam sampah, Mbak? Yang bisa disampaikan ke masyarakat adalah pertama yaitu tadi bawalah selalu botol minum masing-masing sama tempat makanan sendiri kayak gitu kan. Terus kalau misalkan lagi jajan di luar tolong habisin karena kalau misalkan nggak dihabisin ya jadilah sampah lagi kan, sampah organik lagi. Oh iya kan. betul. Terus apa lagi ya? Kalau misalkan datang ke event-event dan eventnya itu ada sampah yang terpilah, ya udah sesuaikanlah buang sampahnya kayak gitu, sesuai jenisnya kayak gitu, biar lebih mudah diolahnya. Kayak gitu betul. Kita bantu buat milah sampah duluan gitu ya. Iya kayak gitu. Oke, makasih ya Mbak Agnes ya udah cerita-cerita di sini, udah sharing-sharing di sini. Semoga bermanfaat deh Mbak. Iya. Aku tak pamit dulu ya Mbak ya. Siap. Terima kasih Mbak Agnes.